Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Pasha dengan NIM 2401700126. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang berjudul konsep kriptografi serta implementasi metode klasik dan modern. Kriptografi adalah bagian penting dari keamanan informasi di era digital. Tanpa kita sadari, kriptografi digunakan setiap kali kita mengakses situs web, mengirim pesan, atau melakukan transaksi online. Jadi mari kita pahami lebih dalam bagaimana konsep kriptografi ini bekerja dan bagaimana metode klasik serta modern diterapkan dalam kehidupan nyata. Yang pertama, mari kita bahas pengertiannya. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani yaitu kriptos yang berarti tersembunyi dan graphein yang berarti menulis. Secara sederhananya, kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menyandikan pesan agar hanya pihak yang berhak yang dapat membacanya. Tujuannya adalah menjaga kerahasiaan, keaslian, dan integritas data. Contohnya, ketika kita mengirim pesan melalui aplikasi seperti WhatsApp, pesan tersebut sebenarnya telah disandikan melalui algoritma kriptografi agar tidak dapat dibaca oleh pihak lain. Kriptografi memiliki beberapa komponen dasar yang penting untuk dipahami. Yang pertama ada plain text, yaitu pesan asli yang ingin dikirim. Yang kedua ada ciphertext, yaitu hasil penyandian pesan menggunakan algoritma tertentu. Yang ketiga ada encryption, yaitu proses mengubah plain text menjadi ciphertext. Dan yang keempat ada decryption, yaitu proses pengembalian ciphertext menjadi plain text. Selain itu terdapat kunci yang digunakan dalam proses enkripsi dan deskripsi. Tanpa kunci yang tepat, pesan tidak dapat dibaca. Inilah alasan mengapa sistem keamanan berbasis kriptografi sangat sulit ditembus jika algoritma dan kuncinya kuat. Selanjutnya kita masuk ke metode kriptografi klasik. Metode klasik merupakan bentuk awal dari penyandian pesan yang digunakan sejak zaman Julius Caesar. Beberapa metode klasik antara lain yaitu Caesar cipher, yaitu metode yang menggeser huruf dalam alfabet beberapa langkah ke depan. Misalnya huruf A diganti menjadi D jika pergeserannya 3 huruf. Berikutnya ada metode Wegener cipher yang menggunakan kata kunci untuk menentukan pergeseran huruf sehingga hasilnya lebih acak dan sulit ditebak. Meskipun metode klasik ini sederhana, kelemahannya adalah mudah dipecahkan dengan teknik analisis frekuensi, sehingga tidak lagi aman untuk digunakan di era modern. Yang berikutnya, mari kita bahas metode kriptografi modern. Metode ini jauh lebih kompleks dan berbasis pada algoritma matematika serta komputasi. Ada dua jenis utama. Yang pertama, kriptografi simetris, di mana proses enkripsi dan dekripsi menggunakan kunci yang sama. Contohnya adalah algoritma AES atau Advanced Encryption Standard. Yang kedua ada kriptografi asimetris, yang dimana terdapat dua kunci berbeda, public key untuk mengenkripsi dan private key untuk mendekripsi. Contohnya adalah algoritma RSA atau Reverse Semer Adleman. Keunggulan metode modern adalah tingkat keamanannya yang tinggi dan kemampuannya untuk digunakan dalam sistem komunikasi global seperti email, transaksi bank, hingga tanda tangan digital. Jika kita bandingkan, metode klasik cenderung sederhana dan mudah dipahami, tetapi memiliki tingkat keamanan yang rendah. Sementara itu, metode modern lebih aman karena menggunakan kunci panjang dan algoritma yang sulit dipecahkan, meskipun membutuhkan sumber daya komputasi yang lebih besar. Perbandingan ini dapat dilihat dari tiga aspek utamanya, yaitu keamanan, kompleksitas, dan kecepatan. Semakin kompleks algoritmanya, maka semakin tinggi pula tingkat keamanannya, meskipun prosesnya bisa sedikit lebih lambat. Namun, untuk dunia digital saat ini, keamanan menjadi prioritas utama dibanding kecepatan. Lalu, bagaimana implementasi kriptografi dalam kehidupan sehari-harinya? Kriptografi digunakan dalam berbagai aspek seperti HTTPS pada situs web untuk melindungi data pengguna, enkripsi pesan di aplikasi seperti WhatsApp dan Telegram, e-banking dan transaksi online, serta tanda tangan digital dalam dokumen resmi.
Dengan adanya kriptografi, kita dapat memastikan bahwa komunikasi digital tetap aman dan data pribadi terlindungi dari penyalahgunaan. Jadi sebagai kesimpulannya, kriptografi adalah fondasi utama dari keamanan digital. Mulai dari metode klasik hingga modern, semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga kerahasiaan dan integritas informasi. Semakin maju teknologi, semakin penting pula bagi kita untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kriptografi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini menambah wawasan kita tentang dunia keamanan informasi. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.